Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Fitri atau Kak Bila dan teman saya. Halo, saya Aprilia Purnamanur atau bisa dipanggil Kak Yaya atau Kak April. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bella Kirani Hafida atau boleh dipanggil Kak Bella. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu tabah dan sabar dari kisah inspiratif Siti Nasyitah. Ini dia kadenya. Nah, adik-adik sudah siap belajar ke hari ini? Mantap. Kalau adik-adik sudah siap belajar, maka mari kita membaca doa bersama. Wahid, Itnan, Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan basmalah kali ini kegiatan belajar online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, kita belajar tentang kisah inspiratif dari Siti Nasyitah ini karena Siti Nasyitah memiliki akhlak terpuji, yaitu sabar dan juga tabah. Nah, kenapa kita mempelajarinya? Supaya kita mengetahui apa itu sabar dan juga apa itu tabah, serta kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi sesuatu. Nah, siapa ya yang tahu sabar itu berkaitan dengan surat apa ya? Dan ayat berapa ya dalam Al-Quran? Nah, kalau adik-adik belum ada yang tahu, maka kakak kasih tahu bahwasanya sabar ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelumnya kakak mau ambil Quran dulu ya, biar tahu nih bacaannya seperti apa. Tunggu ya. Qurannya sudah datang. Lah, adik-adik bisa dapat membuka juga Al-Qurannya di rumah masing-masing, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah tahu bacaannya seperti apa. Nah, kakak mau meletakkan dulu ya, memberikan dulu Al-Qurannya. Tuh, sudah kembali lagi. Nah, untuk arti dari surat Al-Baqarah ayat 153 yaitu bunyinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, sabar ada kaitannya dalam ayat Al-Quran tersebut yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lanjut pada pembahasan kita, yaitu mengenai definisi dari sabar atau tabah. Apa sih sabar itu? Ada yang tahu? Nah, ya, sabar adalah menahan diri. Menahan diri dalam hal apa? Menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian tabah adalah kemampuan atau kekuatan seseorang dalam menghadapi cobaan atau sesuatu yang datang yang tidak kita sukai. Setelah kalian memahami tentang pengertian sabar dan tabah, mari kita belajar tentang macam-macam sabar. Ya, yang pertama, macam sabar yang pertama yakni sabar terhadap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sabar dalam menjalankan sholat. Kemudian macam sabar yang kedua yakni sabar
apa? Contohnya seperti kata pemohon. Nah, kita harus bersabar untuk tidak melakukan kebohongan dalam melafalkan suatu perkataan. Nah, sabar yang terakhir ini sabar yang seperti apa adik-adik? Sabar yang ketiga ini adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita bersepeda. Kemudian ada batu yang kecil dan tidak terlihat. Nah, itu kemudian kita tuh terjatuh gara-gara itu. Nah, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah kalau kita itu jatuh. Tapi kita akan menyalahkan siapa? Menyalahkan batu kan juga tidak mungkin. Maka dari itu kita harus senantiasa sabar seperti kisah Siti Masyaitoh yang akan kita saksikan bersama-sama berikut ini. Masito, kamu satu-satunya budak yang dipercaya istana. Dan karena kamulah, seluruh budak di Mesir dapat tersenyum. Tolong sampaikan terima kasih kita kepada Tuan Putri Anissa atas penambahan jatah ransum makanan kemarin. Baik, Paman. Akan saya sampaikan. Kamu harus bangga mempunyai istri Masito, anakku. Kamu juga Sadat, kamu harus bangga sama ibu kamu. Terima kasih. Paman pamit dulu. Cepat, Masito. Jangan buat aku dimarahi ayah terus. Aku capek membela kamu di hadapan ayah. Baik, Tuan Putri. Kesembahan kita menghendaki Tuan Putri berada di Balairung segera. Masito, kenapa kamu lambat sekali? Innalillahi. Jangan bercanda, Masito. Budak, siapa yang kamu sembah? Mengakulah, atau aku penjarakan seluruh keluargamu. Tolong, jangan ganggu saya, Tuan. Kalau kamu ingkar, keluargamu pasti ingkar. Kamu diam, berarti kamu ingkar. Jangan seperti itu, Masito. Aku tahu kamu takut dimarahi ayah. Untuk apa menasehati dia, Tuan Putri? Dia telah mengotori istana. Maafkan saya, Tuan Putri. Demi keagungan Maduka Fir'aun sesembahan kita, akan saya hadapkan budak ini bersama keluarganya sekarang juga. Bersujudlah agar kamu diampuni, Masito. Ibu. Anakku. Sembahlah aku, Masito. Dan aku jadikan kamu sekeluarga manusia merdeka. Apa yang membuatmu berani mengingkariku, Masito? Allah Tuhan hamba mampu menciptakan seekor semut paduka. Beraninya kamu. Kalau aku masukkan kamu ke penjara. Jangan, ayah. Masito itu ingkar. Dia harus dihukum. Terimalah itu, Anissa. Anissa tidak akan terima. Anissa benci ayah. Diam kamu, Anissa. Masito, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Semoga Allah mengeluarkan saya dari sana. Ya Allah, kuatkanlah imanku dalam menghadapi ujian ini. Aku rela menyerahkan jiwa ragaku demi surga yang telah kau janjikan. Lindungilah keluarga dari kekejaman Fir'aun. Kuserahkan keselamatan suami, anakku, dan bayiku ini padamu, ya Allah. Itu kemari! Tidak, ampuni aku, ya Allah. Tidak, tidak. Keluarkan bayi itu!
Jangan. Dari mana ayah tahu? Ayahmu Tuhan Mesir, Anissa. Ayah tahu segalanya. Sembahlah aku, Masito, atau ku ceburkan bayimu. Paduka Fir'aun, izinkan hamba mati bersama bayiku. Hah! Maafkan ibumu, anakku. Ya Allah, ampunilah hambamu yang tidak berdaya ini, ya Allah. Sabarlah ibuku, janganlah bersedih. Surga telah dijanjikan bagi orang-orang yang sabar. Anakku, Pengawal, ceburkan Masito. Jangan ayah, bebaskan Masito dari hukuman ini. Masito! relakan saya bahagia, Tuan Putri. Izinkan saya menuju tempat aman, yang ayahanda akan mampu menyelesaikan saya lagi. Nah, gimana nih adik-adik? Udah pada lihat cuplikan video tadi kan? Nah, dari situ kira-kira apa aja nih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang pertama adalah bersabar. Jadi, kita sebagai seorang manusia, kita harus senantiasa bersabar untuk menghadapi segala cobaan yang ada dalam hidup. Ya, teman-teman, kita semua harus bersabar, ingat itu. Dan yang kedua adalah tabah. Apa sih bedanya tabah dan sabar? Tadi sudah dijelaskan kan di awal. Ayo, apa? Nah, pinter banget. Jadi bedanya sabar sama tabah itu adalah kalau sabar itu kita misalnya nih kayak yang dijelasin tadi, menahan puasa itu kita harus sabar. Habis itu menahan amarah, karena pada dasarnya manusia itu semuanya itu siapa sih yang nggak bisa marah, siapa sih orang yang nggak pengen marah. Tapi dengan sabar ini gimana caranya kita harus menahan amarah tadi gitu. Kalau tabah itu kita ya harus menerima atas segala apa-apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi karena memang sudah terjadi, ya bagaimana kita harus tabah, minta yang terbaik sama Allah kayak gitu. Nah, selain dari sabar dan tabah, apalagi nih hikmah yang bisa kita ambil? Benar banget, iman. Karena kita bisa lihat dari cerita tadi ya, Siti Masito itu rela mengorbankan nyawa, bahkan nyawa dari keluarganya juga demi keimanan dia. Jadi Masya Allah sekali. Nah, pada saat itu Siti Masito beriman kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Jadi kita harus senantiasa apa tadi? 3. Yang pertama sabar, yang kedua tabah, dan yang ketiga adalah iman. Jadi kita harus mempertahankan 3 komponen ini. Karena dengan kita mempertahankan 3 komponen ini dalam diri kita, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya lemah iman. Setelah itu mudah marah, mudah tergoyah imannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh iya, terakhir nih, kakak punya pertanyaan. Tadi kan pemateri sebelumnya ada Kak Ila itu menerangkan tentang macam-macam sabar, ya kan? Apa aja sih macam-macam sabar? Ada 3 ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, pinter banget. Oke, yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu sabar menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah, jadi itu ya adik-adik, semoga materi kita pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, apabila ada kesalahan kata dari kita sebagai pemateri, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami terima kasih juga karena kalian semua sudah menyimak dengan baik video yang telah kita buat. Oke, sebelum penutupan nih, kakak mau ada pesan buat kalian semuanya karena sekarang kondisi kita sedang meresahkan ya. Sekarang dunia sudah mulai digoncangkan dengan COVID-19 atau COVID-19 ya. Jadi kita harus senantiasa merubah gaya hidup kita. Bahkan starter pack kita untuk keluar, mungkin kita sekarang harus sering menggunakan masker, habis itu cuci tangan setelah dan sebelum beraktivitas, meminum vitamin dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kita harus proteksi diri kita sebaik mungkin agar kita tidak tertular dan menulari lingkungan kita. Oke, itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.